Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi. Kita ke informasi dari mancanegara. Sebuah bus tingkat bertabrakan dengan mobil dan terjun dari atas jembatan di Misiones, Argentina. Sedikitnya 9 orang telah meninggal dunia. Visual udara memperlihatkan lokasi kecelakaan di mana sebuah bus tingkat syarat penumpang terjun dari atas jembatan setelah bertabrakan dengan sebuah mobil. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk menolong korban. 11 ambulans juga dikerahkan ke TKP. 9 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. 4 diantaranya merupakan mahasiswa. Sementara 29 penumpang lainnya terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Una tragedia donde colisionan un autofocus con un colectivo de línea de frente en la entrada del puente y a consecuencia de eso el colectivo cae al arroyo. Tenemos que contar víctimas fatales como también heridos graves que fueron acudidos inmediatamente. Para eso nosotros determinamos y acudimos con en total 11 ambulancias. Trabajaron en conjunto con los bomberos voluntarios de Oberá, de Campoviera, de Alén. Masih dari mancanegara, saudara. 93 warga Palestina tewas dan 324 lainnya terluka di Gaza. Meskipun sudah disepakati gencatan senjata antara Israel dan Hamas sejak 11 Oktober. Otoritas kesehatan setempat menyatakan total korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat menjadi 68.519 sejak meletusnya perang 7 Oktober 2023. Dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di seluruh wilayah Gaza menerima 19 korban meninggal dan 7 korban luka, sementara 15 jenazah telah ditemukan. Fase pertama perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas yang berlaku 10 Oktober 2025 mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza, Rafah, Khan Yunis, dan Gaza Utara, pertukaran sandera dan tahanan, serta pembukaan kembali 5 penyeberangan untuk bantuan kemanusiaan. Selain itu, Jordania menerima gelombang ke-14 pasien dari jalur Gaza melalui inisiatif Koridor Medis Jordania yang diluncurkan sejak Maret lalu untuk membantu warga Palestina. Total 34 pasien dan 78 pendamping dan para pasien akan dirawat di rumah sakit Jordania. Setelah perawatan medis selesai, pasien akan dipulangkan ke Gaza. Jordania menerima 266 pasien warga Palestina sejak Raja Abdullah II mengumumkan negaranya siap menampung 2.000 pasien dari Gaza Februari lalu. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya menyenggol kemampuan dan antara yang cuma naruh uang di surat utang negara. Ogah melibatkan APBN dalam utang WUS, pakai hacker bereskan Cortex. Ancam penjarakan importir pakaian bekas. Bilang Pertamina malas bikin kilang. Apa sebenarnya tugas pokok fungsi Menteri Keuangan sampai Purbaya Yudi Sadewa hampir mengusik semua orang? Siapa yang sebenarnya sedang ingin Purbaya yakinkan? Mengingat dana asing yang keluar pasar saham masih 86 triliun setahun. Bersama rekan saya Bremana Tenaya.